sejarah IRT Watsan PMI adalah selepas ada bencana tsunami di Aceh, alat-alat pengolah air yang dari negara sahabat itu dihibahkan ke PMI. Semakin lama Palang Merah Indonesia menganggap bahwa untuk kepentingan air bersih pada waktu bencana itu sangat penting, sehingga bagaimana Palang Merah Indonesia itu bisa mengelola alat-alat hibah tersebut dan menyiapkan sumber daya manusianya, sehingga teman-teman yang disupport oleh Spanish Red Cross pada waktu itu membentuk sebuah tim IRT Watsan. Gedung ini menampung alat-alat pengolah air dari berbagai palang merah negara sahabat, di mana alat-alat penjernih air itu atau pengolah air ini disupport dengan alat-alat pendukungnya seperti pompa, selang, blender, dan sebagainya, termasuk untuk analisis kimianya. Untuk kegiatan sehari-hari di gudang air dan sanitasi ini ialah ketika alat itu datang ke gudang, kita maintenance, kita perbaiki. Contoh ya, kita kayak saringan-saringan yang ada di water treatment itu kita buka, kita bersihin, kita kembalikan supaya seperti karbon dan pasirnya itu aktif kembali. Sehingga nanti dalam penggunaan di daerah bencana dia benar-benar 100% siap gitu. Dan untuk mensupport adanya tenaga yang cukup untuk bisa mengoperasikan air tersebut, dari pihak IRT Watsan sendiri sudah men-training volunteer yang sekarang sudah mencapai 222 personel dari seluruh Indonesia. Ini hasil training yang sudah dijalankan selama 12 gelombang, dan di sini sudah dilakukan juga satu training tingkat regional pada Oktober 2009. Dan untuk kelanjutannya, Pusat Air dan Sanitasi Darurat PMI ini akan dilengkapi dengan fasilitas training center. Kita ditelepon dari tim Watsan di Bandung, karena kebetulan kami salah satu relawan IRT di Bandung untuk asesmen di Merapi. Kapasitas produksi kita dengan 4 alat di awal itu 1 jamnya bisa 80.000. Jadi satu hari kita itu bisa produksi air itu sampai 200.000. Tetapi yang kita distribusikan hanya untuk sekitar 7.500 warga pengungsi, dengan asumsi masing-masing orang itu 15 liter. Pengolahan air bersih yang dilakukan oleh tim IRT Watsan PMI yaitu mengambil sumber air yang sudah ada di lokasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Dan air tersebut kami sedot melalui bak penampungan dengan kapasitas 30.000 liter dan 45.000 liter air. Setelah itu kami melakukan uji laboratorium atau dengan jar tes, dan dilakukan juga kita menggunakan alat WTP untuk produksinya, yaitu water treatment plant. WTP yang kami bawa atau alat untuk produksi pengolahan air bersih ada 3 unit. Yang pertama yaitu SETA atau yang disebut dengan planta, itu untuk memproduksi air yang siap minum. Dan yang kedua yaitu OEK atau LMS, itu juga sama, bisa diproduksi untuk air minum dan untuk air bersih. Dan untuk yang ketiga yaitu ovalium, itu prosesnya hampir sama. Air tersebut sudah diolah, itu kita tampung dengan menggunakan alat blender atau bak penampungan air yang kapasitas masing-masing yang 10.000. Setelah di situ kita salurkan melalui truk yang kita siapkan. Operasi Pakistan itu banjir
kita dipercaya untuk mengoperasikan alat mereka yang sama yang seperti ada di sini, dioperasikan di Pakistan, mix gabungan sama relawan mereka. Kebetulan kita mengirim 3 orang ahli dari Palang Merah Indonesia Air dan Sanitasi. Waktu gempa di Cina, di daerah Sichuan, kita dipercaya untuk mix juga gabungan sama Palang Merah Spanyol, juga bantu Palang Merah Jerman di sana untuk mengolah air dan sanitasi. Begitu juga kejadian gempa di Nias. Waktu itu memang gempa di Nias setelah kejadian tsunami Aceh, kita berangkat ke sana. Kita mendapatkan data dan asesmen tentang kebutuhan air yang sangat mendesak di sana. 5 hari kita butuhkan untuk sampai di lokasi dan setel alat. Setelah itu malam-malamnya kita produksi. Tidak disangka ternyata di sana orang-orang banyak antri. Jangankan bapak-bapak yang biasa tugas di sana itu untuk mencukupi kebutuhan air dan hidupan keluarga, ibu-ibu termasuk anak kecil dia membawa tandon atau jeligen air yang semungkin dia bawa. Akhirnya kita ya walaupun capek setelah operasi Aceh, memang saya waktu itu tugasnya di Aceh lalu diberangkatkan ke Nias, kita tidak mengenal lelah sampai pagi, sampai siangnya lagi mereka masih ngantri. Ternyata kebutuhan air itu sangat berharga sekali buat orang-orang yang sangat membutuhkan. Contohnya pengalaman ketika letusan Merapi. Saya memang waktu itu sebagai tim untuk distribusi airnya ke tempat-tempat pengungsian dan ke perkampungan dan ke tempat-tempat fasilitas lainnya gitu. Sangat terharu sekali ketika orang ibu-ibu dengan anak-anak atau nenek-nenek dengan jarak yang sekitar 5-6 km dari lereng itu turun ke bawah hanya untuk mengambil air yang kita mungkin dengan kendaraan tangki yang beban sekitar 7-8 ton itu tidak bisa mendaki. Jadi mereka rela turun dari gunung hanya untuk mengambil air itu. Waktu 2 hari itu kami tidak bisa masak gitu, jadi masaknya telat. Tapi setelah PMI datang, dari PMI sumbangan air bersih, alhamdulillah kita bisa masak 3 kali sehari dan pengungsi juga bisa menggunakan air bersih dari PMI untuk mandi, untuk minum, untuk cuci piring, untuk berwudu juga. Sebelum ada bantuan air bersih, warga pengungsi agak kesulitan mendapatkan air bersih karena kejadian yang sangat mendadak dan pemerintah daerah belum siap untuk mengadakan persiapan. Ya sekitar 3 hari setelah kejadian, PMI segera turun tangan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengungsi. Nah, terutama kebutuhan air bersih untuk kebutuhan MCK, untuk memasak, dan juga untuk kebutuhan mandi bagi para pengungsi semuanya.